Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nela Putri Salsabila dengan NIM 220171105 ingin mempresentasikan hasil UTS materi 6 saya tentang hakikat bahasa dan ilmu bahasa, tujuan mempelajari linguistik, dan objek kajian linguistik. Yang pertama, hakikat bahasa dan ilmu bahasa. Pada dasarnya, bahasa adalah sebuah sistem, artinya bahasa itu dibentuk oleh sejumlah komponen dengan pola yang tetap dan dapat memiliki beberapa kaidah di dalamnya. Menurut Keraf 2001, bahasa adalah alat komunikasi antara anggota masyarakat berupa simbol bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Pada konsep individu yang hidup di tengah masyarakat seperti makhluk sosial, maka tentu saja membutuhkan adanya kemampuan komunikasi bahasa dengan sesama individu supaya sifat sosial tersebut dapat terlaksanakan. Kemudian, menurut Chair 2009 berpendapat bahwa bahasa adalah alat verbal yang digunakan untuk berkomunikasi, sedangkan berbahasa adalah proses menyampaikan informasi dalam berkomunikasi itu. Beberapa pakar linguistik lainnya juga menyatakan bahwa bahasa berjalan sebagai suatu sistem lambang yang bersifat arbiter. Dapat disimpulkan mengenai hakikat bahasa, yakni sebuah alat komunikasi verbal yang digunakan manusia dalam menjalani kehidupan sehari-hari dan mempunyai sistem dengan pola tertentu. Yang kedua, ilmu bahasa atau linguistik. Istilah linguistik berasal dari kata lingua yang bermakna bahasa dalam bahasa Latin. Linguistik dibedakan menjadi dua jenis, yakni linguistik umum dan khusus. Linguistik umum adalah ilmu bahasa secara umum yang tidak terikat pada satu bahasa saja, sedangkan linguistik khusus memfokuskan kajiannya pada salah satu bahasa saja. Yang kedua, tujuan mempelajari linguistik. Ilmu linguistik akan memberikan tujuan atau manfaat langsung kepada orang yang terlibat atau berkecimpung dalam bidang bahasa seperti: yang pertama, bagi orang ahli bahasa, bagi para peneliti, politikus, dan peminat sastra, linguistik akan membantu dalam memahami berbagai karya sastra dan isi teks lebih baik. Yang kedua, bagi guru bahasa, seorang guru bahasa tidak dapat melatih keterampilan berbahasanya jika tidak menguasai fonologi, melatih keterampilan menulis jika tidak menguasai ejaan, morfologis, sintaksis, dan semantik, dan leksikologi. Yang ketiga, bagi para penulis, bagi para penyusun buku teks, manfaat ilmu linguistik juga bermanfaat untuk memberikan tuntunan dalam menyusun kalimat yang tepat, memilih kosakata yang sesuai dengan jenjang usia pembaca buku. Yang ketiga, objek kajian linguistik. Bahasa sebagai objek kajian linguistik memiliki karakteristik khusus yang tidak dapat disamakan dengan bahasa pada hewan atau komunikasi lain yang dihasilkan selain dari alat ucap manusia. Bahasa dalam lingkup ilmu linguistik juga tidak dapat disamakan dengan bunyi-bunyi yang dihasilkan oleh benda, misalnya bunyi kentongan dan peluit. Objek kajian linguistik adalah bahasa pada manusia, sedangkan bahasa hanya dimiliki oleh manusia. Sedangkan hewan tidak memiliki bahasa. Hewan hanya menggunakan tanda-tanda melalui gerak-gerak, bau, dan bunyi atau suara. Bunyi-bunyi tersebut tidak memiliki struktur dan dapat berubah. Beda halnya dengan sistem komunikasi manusia yang memiliki kaidah-kaidah tertentu yang disusun secara sistematis dan teratur. Hal tersebut merupakan salah satu yang membedakan bahasa dengan sistem komunikasi hewan atau makhluk lainnya. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan di materi 6 tentang hakikat bahasa dan ilmu bahasa, tujuan mempelajari linguistik, objek kajian linguistik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.